السكينة محمد نبينا السلام عليه. Burung nuri di atas rumah terbang ke langit. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wa kutiba alaina syiyam. Alladzi huwa ruknu min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pimpinan cabang Forum Dakwah Kabupaten Lampung Timur. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Pemirsa sahabat Ikroma yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin adalah satu kalimat yang harus terucap dari lisan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Karena atas limpahan rahmat-Nya lah, pada bulan suci yang Ramadan ini, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat beriringkan salam senantiasa tersanjung agungkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Khotamul Anbiya wa Imamur Rusul yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Pemirsa sahabat Ikroma yang dirahmati oleh Allah. Laksana berlayar di lautan yang begitu luas. Maka seorang nelayan harus memiliki ilmu yang kuat dalam pelayaran. Mengapa demikian? Agar pelayarannya sampai kepada pulau impian dan agar pelayarannya mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Tidak menyakiti diri sendiri dan tidak mengancam diri sendiri. Sahabat Ikroma rahimakumullah. Maka begitu pula Islam. Islam adalah agama yang begitu indah, agama yang rahmatan lil alamin, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kedamaian, karena Islam memiliki dasar landasan yang begitu kuat. Maka apabila kita berpegang teguh kepada dasar landasan tadi, kita akan berada di jalan yang begitu benar. Sahabat Ikroma rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang dasar hukum Islam. Sahabat Ikroma rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Sahabat Ikroma rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan tentang ayat di atas tadi, saya ingin menceritakan alkisah Rasulullah dengan sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal, yang dijuluki yaitu ahli halal dan haram. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Mu'adz untuk pergi ke negara Yaman. Maka sebelum Mu'adz pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, bagaimana caramu mengambil suatu hukum?" Maka Mu'adz dengan tegas menjawab, "Menggunakan Al-Quran, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Lalu jika tidak kau temukan dalam Al-Quran, bagaimana wahai Mu'adz?" Maka Mu'adz menjawab, "Menggunakan hadis, ya Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya kembali, "Jika tidak kau temukan dalam hadis, bagaimana wahai Mu'adz?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengiyakan. Dari Alkisah ini, maka saya akan menjelaskan tentang kejelasan dari ayat dan juga dari kisah Rasulullah SAW bersama Mu'adz tadi. Ada 4 dasar hukum Islam yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
dengan melalui malaikat Jibril yang di dalamnya terdapat dasar hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, serta takrir Nabi Muhammad SAW mengenai dasar hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para sahabat dan para ulama untuk menentukan suatu hukum Islam. Dan yang terakhir adalah qiyas. Dan apa itu qiyas? Qiyas adalah analogi atau penyamaan dan penyesuaian satu hukum dengan hukum yang lainnya. Pemirsa sahabat Ikroma yang dimuliakan oleh Allah. Lalu, bagaimana cara kita mengaplikasikan dari 4 dasar hukum Islam tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka saya berikan contoh, yaitu tentang perintah sholat. Di dalam Al-Quran, perintah sholat itu dikatakan dengan seruan aqimi sholah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah salat. Maka banyak sekali orang yang bertanya, lalu sholat itu dilaksanakan dalam 1 hari 1 malam berapa waktu? Dan bagaimana rukun-rukunnya? Maka ketika kita tidak menemukan jawaban di dalam Al-Quran secara tekstual dan secara terperinci, kita harus merujuk kepada hadits. Dan juga di dalam hadis sudah dijelaskan bahwasanya sholat itu dilaksanakan dalam 1 hari 1 malam, yaitu 5 waktu. Dan semua rukun-rukunnya telah dijelaskan melalui ijma dan juga qiyas. Pemirsa, sahabat Ikroma yang dimuliakan oleh Allah. Saya ambilkan dari contoh lain, yaitu tentang larangan khamr, minum-minuman keras. Di dalam Al-Quran, larangan minum-minuman keras telah ditegaskan bahwasanya kita harus menjauhi minum-minuman keras. Maka banyak juga pertanyaan yang timbul menanyakan tentang, lalu bagaimana hukum mengonsumsi tentang narkoba, ekstasi, sabu-sabu? Maka ketika kita tidak menemukan jawaban itu di dalam Al-Quran, kita harus merujuk kepada hadis, di mana hadis Rasulullah SAW pernah berkata, segala khamr itu memabukkan, dan segala yang memabukkan itu haram. Maka siapa saja yang mengonsumsi narkotika sabu-sabu pasti dalam kondisi tidak sadar atau mabuk. Maka kita sudah tahu bahwasanya minum-minuman keras, narkotika, ekstasi, dan sabu-sabu itu haram hukumnya. Pemirsa sahabat Ikroma yang dimuliakan oleh Allah. Begitu indahnya Islam telah mengemas. Ketika kita memahami tentang 4 dasar tadi, kita akan berada di jalan yang benar. Pemirsa sahabat Ikroma yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Pemirsa, sepertinya belum afdol ketika tidak saya tutup dengan pantun juga. Burung nuri terbang tinggi ada burung dara. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita selalu bahagia. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.